Salam sukacita dan salam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan firman-Nya dengan tema Gembala yang baik. Gembala yang baik, siapakah itu? Tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Gembala yang agung, Raja Damai. Dan dia akan datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, apakah kita sudah siap sedia? Kita harus siap sedia ya. Sebentar lagi 2023 akan datang. Tidak lama lagi. Desember adalah bulan favorit ya. Di mana banyak orang merayakan Natal. Ataupun yang tidak merayakan Natal bisa menikmati atmosfernya. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang layak kita tinggikan, kita sembah, kita muliakan melalui kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan itu boleh dipermuliakan. Nah, oleh sebab itu karena kasih-Nya begitu besar buat kita, mari kita mau merenungkan firman-Nya, kita mau intim dengannya, kita mau masuk di dalam kehadirat-Nya yang kudus. Amin ya. Kita akan membahas, merenungkan firman-Nya di dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 itu kalau kita renungkan di ayat 1 sampai ke 6, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang dirinya dan umatnya. Kita akan merenungkan firman-Nya yaitu di dalam Yohanes 11 sampai 16 yang akan kita baca. Di ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Luar biasa ya, Tuhan mengumpamakan dirinya itu sebagai gembala. Dengan humble-nya, bukan dia mengumpamakan, akulah raja yang hidup, akulah raja yang turun dari surga. Dia tidak berkata begitu. Tapi Tuhan berkata apa? Akulah gembala yang baik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang rendah hati. Dia sudah mencontohkan kehidupannya selama dia turun ke muka bumi ini. Dia mencontohkan kehidupan tidak ada cacat celah, tidak ada dosa satupun yang dilakukannya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Makanya kita selalu berkata, kita ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Dan dikatakan di situ, mengapa kita ini diumpamakan seperti domba? Kita ini diumpamakan seperti domba. Katakan sekali lagi, kita ini domba ya, domba. Siapakah kita ini sehingga Tuhan itu mengembalakan kita, mau mengorbankan nyawanya buat kita? Tidak lain karena kasih-Nya, gak gampang mengorbankan nyawa. Apalagi mengorbankan nyawa bukan melewati jalan yang enak ya, ditembak langsung mati gitu, cepat. Tuhan melewati proses jalan salib, itu tidak mudah. Proses jalan salib, iya kalau langsung disalib. Perjalanan salib itu begitu panjang, dengan siksaan yang begitu berat. Sampai akhirnya Tuhan menyelesaikan, it's finished. Tuhan sudah menyelesaikan untuk siapa? Untuk kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ini umat yang berdosa, yang tidak layak. Dia tidak bisa masuk surga. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak menerimanya sebagai Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, kita tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Biar kita finishing strong sampai akhir hidup kita. Biar kita boleh setia sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu, kita selalu mengingat di Natal ini, supaya kita senantiasa intim dan dekat dengannya. Kita perlu dekat dengan gembala yang baik. Amin. Dikatakan di situ karakter gembala itu sangat luar biasa ya, gembala agung. Dia mengasihi kita dengan tidak ada pamrih. Dia mengasihi kita dengan begitu besarnya. Itulah karakter gembala kita yang agung. Tiada kasih yang sepertinya. Amin. Sedangkan kita ini siapa? Kita ini domba. Domba itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu domba itu adalah hewan yang lemah. Dia nggak bertanduk, nggak punya cakar kayak Raja Wali, dia nggak punya. Dia bukan pemangsa, dia hewan yang lemah. Itulah kita. Jadi nggak ada yang perlu kita megakkan, nggak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Kita tuh seperti domba. Domba itu lemah ya, nggak seperti kuda, strong.
Tidak seperti binatang-binatang lain itu ya. Domba itu tidak kuat. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Amin. Domba itu bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tuh mudah tersesat. Makanya domba itu butuh diarahkan. Kita ini sering manusia kenapa dikatakan bodoh? Jangan tersinggung sebelumnya. Kenapa? Karena kita ini sering melakukan kesalahan yang sama. Apakah kita tidak bodoh? Bodoh sebenarnya kita ini. Kenapa? Kita sering melakukan kesalahan yang sama. Dosa yang sama diulangi, bertobat, dosa lagi. Bertobat, dosa lagi. Apakah itu tidak bodoh mengulangi kesalahan yang sama? Oleh sebab itu kita mau jadi domba yang pintar ya. Domba yang perlu pimpinan. Untuk itu kita perlu domba yang perlu dibimbing. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu Tuhan. Amin. Domba itu mudah puas ya. Karena dia enggak tahu apa yang terbaik darinya. Dia cuma mudah puas. Contohnya dia minum air aja, dia asal aja ambil air domba itu. Dia enggak pilih-pilih mana ya air yang bersih, mana air yang enggak bersih. Langsung aja diminum sama dia. Itulah domba. Dia butuh arahan, diarahkan sama gembalanya. Oh, di sebelah sini loh air yang jernih. Domba itu suka bersosialisasi, bergerombol, berteman. Kita bisa lihat masa muda kita dari kecil sampai kita sekarang. Kita nih senang bersosialisasi, suka berteman. Makanya kasihan kalau ada daripada kita nih nggak bersosialisasi, suka sendiri, nggak mau kemana-mana, nggak mau berhubungan sama orang, nggak perlu ke gereja. Ke gereja kita nggak perlu, kita cukup lewat online aja. Itu kita menyendiri. Mudah tersesat kalau kita menyendiri itu karena nggak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan motivasi. Oleh sebab itu kita menjadi domba yang baik ya, domba yang suka bersosialisasi, tetapi jangan salah pilih, cari gembala yang baik. Jangan kita menjadi domba yang tersesat karena kita salah pergaulan, sehingga kumpulan kita kumpulan yang tidak benar. Kalau tidak benar apa yang terjadi? Bisa ditangkap serigala. Ya, ditangkap serigala. Karena apa? Karena kita tersesat, kita menyendiri, tidak bergerombol. Ditangkaplah serigala. Domba tuh hewan yang butuh perawatan. Itulah domba. Dia mahal. Domba itu mahal ya. Domba itu mahal. Kelebihan domba itu apa? Domba itu bernilai. Yang tadi itu mahal. Karena dia tuh bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan daging, berdasarkan wool, dan memiliki keturunan. Dan kita ini berharga di matanya ya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Domba itu memiliki pendengaran yang tajam. Dia peka untuk hal-hal yang positif. Oleh sebab itu Tuhan menuntut kita apa? Merenungkan firman-Nya. Tuhan mau kita intim dengannya. Tuhan mau kita ini nggak pernah lupa ya baca firman setiap hari. Paling enggak tuh Amsal 1-31 itu setiap hari kita baca per pasal. Dan puji Tuhan, Mazmur 91 ini juga sering kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita baca firman Tuhan itu berkuasa seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu luar biasa ya kalau kita membaca. Kalau kita sering baca firman, apa untungnya? Saat kita menghadapi masalah, kita tuh diingatkan ada firman yang muncul gitu ya di benak kita gitu. Tergantung apa yang kita baca. Tergantung apa yang kita nyanyikan, pujian. Kalau kita sering menyanyikan pujian dunia, itu yang akan keluar dalam kehidupan kita. Pujian dunia itu akan keluar. Memang sama-sama enak liriknya, tetapi pujian di dalam nama Tuhan itu ada kuasa, punya power. Kalau kita menyanyikan, seperti contohnya ada kuasa dalam darahnya, itu artinya ada kuasa, ada kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Itulah pujian demi pujian, itu banyak kuasa. Oleh sebab itu kita mau ya lebih dekat dengannya, dekat dengan gembala kita yang baik. Karena kita perlu gembala yang baik untuk menuntun dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena tanpa gembala yang baik kita ini bisa tersesat ya. Tuhan itu sampai menjadi gembala yang baik, dia tuh memberikan nyawanya, luar biasa ya. Kenapa Tuhan memberikan nyawanya? Di ayat 12 dikatakan juga. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala,
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Itu adalah gembala upahan. Jadi ada gembala yang baik dan gembala upahan. Gembala upahan itu tidak merasa memiliki domba-domba karena dia dibayar. Dia diupah, dia dibayar, dia tidak merasa memiliki. Kalau ada serigala datang, ya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli tuh domba-domba mau dimakan atau enggak, dia nggak peduli. Ataupun mungkin domba itu dijual untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah gembala upahan. Jangan salah pilih gembala ya. Jangan sampai lari ke gembala upahan. Kalau kita gembala upahan, kita tersesat, kita jatuh, kita nggak di care. Tetapi gembala yang agung, gembala yang baik, itulah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik, gembala yang luar biasa. Kita boleh dipegangnya, kita tidak akan jatuh. Kita akan diberikan air yang segar, kita akan dipelihara, kita akan dilindungi, dibentengi. Itulah gembala yang baik. Amin. Dan di ayat ke-14 Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. 24 jam Tuhan tidak tertidur. Tidak ada yang tersembunyi. Mau berbuat dosa apapun, dosa kecil, dosa besar, sama, tetap dosa. Di matanya Tuhan tahu. Dan setiap perbuatan kita yang harus kita selalu ingat, akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapannya. Jadi kalau kita nih takut akan Tuhan, mau berbuat dosa, ingat. Oh, tunggu dulu. Tuhan tahu loh. Tuhan tidak tertidur. Saya sering memberikan arahan ini kepada anak-anak saya. Pokoknya saya kasih arahan begini-begini. Kita nggak bisa melihat anak kita 24 jam. Kita nggak bisa tahu anak kita mau begini-begini. Tetapi satu yang saya ingatkan, Tuhan tidak tertidur. Kamu boleh nggak jujur pada Daddy Mami, tetapi Tuhan tahu. Itulah fear of God, takut akan Tuhan. Boleh tertanam dalam kehidupan kita ya. Amin. Dikatakan di ayat ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah gembala yang baik. Tuhan kita memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi kita sering meremehkan. Kalau kita baca di kitab Yeskiel, yang meremehkan Tuhan dan yang tidak hidup dalam kekudusan, apa dampaknya? Tuhan kalau menghukum, benar-benar kita ini dihukum. Dampak daripada dosa kita ini keturunan itu bisa kena. Oleh sebab itu hati-hati dalam hidup ini. Hidup ini singkat. Kita kesempatan hidup ini singkat. Mau sampai berapa tahun kita di muka bumi ini? Ada yang mau sampai umur 100 tahun di muka bumi ini? Dia nggak bisa apa-apa. 100 tahun kita mau jadi apa 100 tahun? Saya melihat orang 100 tahun itu kasihan. Lebih baik cepat dipanggil kalau 100 tahun ya. Karena nggak bisa apa-apa, tidak bisa menikmati. Mungkin anak-anak sudah merasa capek ngurus orang tuanya. Karena nggak bisa apa-apa. Kalau bayi lucu. Kalau orang tua 100 tahun, pusing anak-anak kan. Oleh sebab itu kita ini bersyukur. Waktu ini singkat. Kita menjalani 2022 ini dengan cepat ya. Sekarang nanti bentar lagi 2023. Pergunakan waktu-waktu ini untuk kita mau hidup dekat dengan gembala yang baik. Amin. Dan di ayat ke-16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan itu masih peduli dengan orang-orang di luar Tuhan. Yang nggak percaya, Tuhan tuh rindu. Kita semua percaya, kita semua bertobat, menerimanya Tuhan tuh rindu. Dia Tuhan masih melihat domba-domba lain. Makanya satu orang diselamatkan, seisi surga itu bersorak-sorak. Makanya itulah kita harus cari jiwa, kita harus jadi utusan Tuhan, bersaksi. Melewati apa? Nggak usah jauh-jauh, melewati kehidupan kita. Amin. Seperti Daud di dalam firman-Nya, dia kasih statement, dia kasih kekuatan buat kita semua. Sampai ada pujian. Tuhan,
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itulah Tuhan kita. Mazmur Daud, Mazmur 23. Dia berkata apa? Tuhan gembalaku yang baik. Mari kita katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Amin ya. Kalau kita katakan Tuhan gembalaku yang baik, firman Tuhan berkata apa? Takkan kekurangan aku. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23. Mari kita baca, kita renungkan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, bukan goncangan air ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Domba-domba itu enggak tahu ya di sekitarnya kalau ada bahaya. Dia enggak tahu. Karena apa? Karena gembala itu kumpul. Gembala itu mengayomi, melindungi. Sehingga domba-domba itu merasa safe, merasa aman karena dia dalam lindungannya. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan pelihara hidup kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Koyalaku itu penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita melakukan bagian kita yang terbaik. Yaitu kita menjadi domba yang betul. Domba yang tidak tersesat. Domba yang mau dekat, domba yang mau dan mengenal akan gembalanya. Karena kita ini harus mengenal ya, gembalanya siapa. Jangan sampai salah jadi gembala upahan. Makanya kita jangan tersesat. Jangan sampai kita melepaskan iman kepercayaan kita. Kalau kita melepaskan iman kepercayaan kita karena kita terpengaruh teman, terpengaruh dengan situasi dunia, dan banyak beberapa orang Kristen, teman saya yang lama itu pun saya juga sampai sedih mendengar beritanya karena dia merasa kecewa dengan orang yang di gereja. Dia selalu mengatakan itu orang Kristen apakah benar dia baik tapi di dalam gereja baik tapi di luar kok dia nipu atau dia melakukan yang tidak baik. Itu akan menjadi batu sandungan, jadi berkat. Terus akhirnya dia merasa down, buat apa aku ke gereja? Sering itu dikatakan, buat apa aku ke gereja? Aku berdoa kepada Tuhan saja, selesai. Aku tidak perlu, karena kalau aku datang ke gereja, aku capek. Kadang dia juga koreksi hamba Tuhannya. Nggak ada yang sempurna hamba Tuhan. Kita pun tidak ada yang sempurna. Kita seperti domba itu tadi. Kita nggak ada yang sempurna ya. Oleh sebab itu, nggak perlu kita menyombongkan diri atau kita nggak perlu merasa kita benar, kamu salah, saling menyalahkan. Mari kita umat Tuhan yang seiman di dalam Tuhan, kita sehati sepakat, kita cinta Tuhan, kita cari Tuhan. Ke gereja bukan cari manusia ya, ke gereja itu kita cari Tuhan. Kita mau hidup benar, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Selanjutnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mari kita berdoa, firman Tuhan biarlah boleh berbicara untuk kita semua, biarlah kita menjadi domba-domba yang mau dipimpinnya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai domba ini Tuhan, kami mau hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam arahan-Mu Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau sebagai gembala kami. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Kami boleh belajar mendengar suara-Mu Tuhan. Melewati setiap firman-firman yang Engkau sudah sampaikan Tuhan. Melewati setiap
pujian yang menguatkan iman kami, melewati perkumpulan untuk dengan orang-orang seiman Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, kami mau melekat kepadamu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menutup nanti tahun 2022 dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, kami membuka lembaran baru bersamamu senantiasa Tuhan. Sehingga tahun demi tahun Tuhan pimpin kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.